Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya berkesempatan untuk meramalkan hubungan antara Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Mereka berdua ini adalah pemain sinetron Samudra Cinta, dan Rangga memerankan Samudra dan Heiko memerankan Cinta. Jadi karakternya si Rangga ini bucin banget, budak cinta. Nah, tapi harus menghadapi kerumitan kondisi si Cinta ini tadi seperti apa. Nah, setelah sinetronnya tayang dan banyak yang baper, pengennya mereka punya hubungan beneran di luar sana, walaupun ternyata keduanya ini berbeda jauh, 12 tahun kalau nggak salah. Jadi si Cinta atau si Heiko ini ternyata usianya baru 18 tahun. Tapi semuanya pada mencurigai karena bahkan Rangga Azov punya panggilan sayang namanya Coco, Koko, cowok ya, Koko ya, kepada si Heiko ini tadi. Seperti apa? Bukan saya akan bicara, biarkan kartu saya bicara. Tapi sebelum itu silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Yang pertama adalah The Six of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan mereka ini di setting atau di setup, dibuat-buat, jadi nggak natural. Mereka sengaja disandingkan, dan hubungan ini dibuat oleh casting directornya. Jadi ya cari deh yang mukanya agak-agak bule, akhirnya yang keturunan Belanda diambil. Tapi cowoknya harus yang pernah main sinetron sebelumnya, dan pasti sinetronnya harus yang terkenal. Ambillah Rangga Azov. Dan dari sini ini tampak dan jelas sekali kalau hubungan mereka ini di setup, di setting, dibuat-buat, dan nggak natural sama sekali. Tapi seperti itu pula hubungan-hubungan yang lainnya. Seperti itu pula kalau kita lihat banyak hubungan yang akhirnya berakhir di pernikahan. Nah, kalau saya lihat memang awalnya seperti ini, dan itu semua pun kelihatan terjadi. Misalkan panggil wartawan, coba deh lihat kedekatan mereka di luar lokasi syuting. Agar apa? Agar sinetronnya ditonton oleh orang. Dan itu memang itu yang terjadi. Nah, tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, setelah sekian lama mereka bareng bersama-sama syuting, ada nggak sih sebenarnya benih-benih cinta di antara mereka? Nah, saya akan lihat di sini bahwa sebenarnya benih-benih cintanya itu bukan benih cinta yang apa ya, tapi masih ya dianggapnya temenan lah. Karena Rangga pun udah ketemu oleh banyak wanita cantik, lawan mainnya juga banyak yang cantik, cerdas, dan luar biasa. Dan kalaupun ternyata yang kali ini harus membuat dia jatuh cinta, nggak semudah itu Ferguson. Nah, sebenarnya ini yang terlihat di sini. Tapi semua orang kemudian bertanya, masa sih sama sekali nggak ada? Nah, yang saya lihat sebenarnya ada percik-percik cinta di antara mereka. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa membuat mereka bersama. Nah, itu ada di kartu berikutnya. Saya lihat bahwa mereka sebenarnya akan bersama dan berpacaran saat mereka nanti akan dipertemukan lagi di sinetron yang berikutnya. Jadi saya nanti ramalkan sebenarnya akan ada sinetron selanjutnya, entah ini sequelnya atau judulnya berbeda atau di film. Intinya adalah mereka akan bekerja bersama di satu tempat yang berbeda dengan sekarang, dan mereka akan jatuh cinta. Ini ramalan dari saya. Percik-percik cinta yang awalnya itu hanya sebagai kakak yang menganggap adiknya, teman syuting, atau mungkin senior artis pelakon yang mengajari juniornya, ini akan berubah menjadi benih-benih cinta yang tidak akan terhindar. Dan saya lihat ini bahkan akan memungkinkan berakhir di pelaminan. Ini yang saya lihat. Nah, tapi untuk sekarang, kalau dalam waktu dekat ini, kayaknya mereka masih temenan aja. Tapi lihat baik-baik, simpan potongan video ini, suatu saat nanti mereka pasti akan bersama. Kalau saya bilang karakter dari mereka ini bukan karakter ya, tapi kondisi. Kondisi itu begini. Mungkin kalian semua melihat kalau syuting sinetron itu wah enak, bayarannya tinggi, ketemunya sama orang yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan sebagainya. Itu di luar kenyataan yang sebenarnya. Syuting sinetron itu berpindah-pindah, dan saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka disediakan satu ruangan, ada kasur lipat. Sebelum tiba gilirannya, mereka ngampar tidur di situ. Gak peduli mau artis yang harganya berapa dan dia berapa per episode, semuanya ada di satu ruangan menunggu giliran untuk syuting atau taping. Nah, itu adalah kondisi yang amat sangat membosankan. Nah, saat ketemu terus dengan si dia, terus setiap hari, karena selain itu ketemunya juga dengan kru film dan sebagainya, itu membuat benih-benih cintanya akan muncul. Saya lihat seperti itu. Jadi kalau dilihat dari karakter, kita nggak usah ngomongin karakter saat seseorang diisolasi bersama,
saya pikir mereka pasti akan akrab. Nah, tinggal akrabnya ini akan seperti apa. Tapi kalau kita lihat apakah cocok atau tidak, ya saya lihat sebenarnya cocok. Tapi mungkin ada satu penghalang di antara mereka karena beda usianya terlalu jauh. Mungkin orang tuanya akan bilang, jangan kejauhan lah, cari yang agak lebih mudaan dan sebagainya. Tapi biarkan waktu yang berbicara. Kalau ada perasaan, perasaannya bukan perasaan cinta yang amat sangat. Ini kayak ngecengin lah, care lah, dan melihat seseorang ini kayak kayaknya lucu juga deh, dia cantik juga, dia ganteng juga, ternyata dia juga smart juga orangnya, ternyata dia pekerja keras juga. Ini seperti itu. Tapi pertimbangan untuk lebih jauh belum mengarah yang lebih serius. Mulainya dari yang cewek, tapi nanti akan berbalas. Tapi berbalasnya nanti, belum sekarang. Kayaknya sekarang ini masih kayak gua anggap adik gua sendiri dan sebagainya. Karena yang cowok ini kayaknya masih punya hati terhadap seseorang yang lain. Nah itu tapi di luar ini nanti kita bicara. Kan kalau yang sebelumnya udah selesai, mereka nggak sering ketemu. Kalau sekarang kan mereka sering ketemu. Magnetnya itu tadi, karena sering ketemu itu tadi. Nah tapi sebenarnya itu nggak cukup kuat untuk bawa mereka ke jenjang yang berikutnya. Walaupun mungkin nanti dari manajemen dan sebagainya terus ditebarkan itu. Ayo panggil wartawan, beritakan mereka ini bersama dan sebagainya. Tapi kenyataan yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya itu akan terjadi nanti. Saat mereka akan bermain di sesuatu, atau mungkin bukan bermain ya, tapi bekerja, melakukan sesuatu bersama-sama, entah apa. Nah saat itulah cinta itu akan tumbuh. Tapi kalau sekarang saya jelaskan di sini, hubungan tuh awalnya lebih ke si cewek ini melihat seperti ke kakak kelasnya, seseorang yang lebih senior, dia berpengalaman dan dia look up terhadap si Rangga Azov ini tadi. Nah hubungan melihat senior ini tadi, melihat bahwa seseorang ini dikagumi, dia udah di sinetron yang terkenal lebih dahulu dan sebagainya, itu yang membuat si cewek ini timbul satu benih-benih mengagumi, kemudian jadi simpati. Nah itu sebenarnya yang mengawali ini semua. Sebenarnya udah saya jelasin tadi. Oh, gitu. Kalaupun ada, pemeran utamanya kan si Azov ini. Dia kan paling jagoan. Dia kan paling utama nih di sini. Jadi kalau saya pikir si wanita ini tadi melihat dia yang paling jago. Kayak misalkan di sekolah ada satu anak kelas 1 SMA naksir kepada kakak kelas. Pasti kakak kelasnya dipilih yang paling keren dong. Yang ketua OSIS, jago basket, pemain band atau whatsoever lah. Seperti itu. Nah di situ ada ratusan orang yang kakak kelas yang juga ganteng-ganteng, tapi nggak akan pilih yang itu tadi. Yang dipilih tetap yang paling utama itu tadi. Saya lihat tahun ini. Tahun ini berarti. Tahun ini. Saya nggak bilang saya yakin nikah, tapi saya tadi bilang berpotensi bahkan sampai ke pernikahan. Berpotensi. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang malah dari perbedaan usia ini yang akan membuat mereka ini saling mengerti. Nah, jadi yang wanita ini tadi, kalau biasanya cowok dan cewek ini kalau usianya nggak terlalu jauh, ceweknya ini suka ngeyel lah. Nah, kalau tapi ternyata nanti beda usia, ini akan membuat cewek ini nanti akan dibimbing oleh si prianya ini. Oke, demikian tadi terawangan saya, prediksi saya tentang Rangga Azov dan Haiko. Dan semoga ini bisa memberikan satu pengalaman, mungkin bukan pengalaman, satu insight baru terhadap pengalaman apapun yang kalian alami jika kalian ternyata dalam kondisi yang serupa. Terima kasih, saya Denny Darko, sampai jumpa di konten selanjutnya.